Halo para sahabatku sekalian, baru-baru ini di tanah air kita ini terjadi pembunuhan 4 saudara-saudara kita di Sigi. Dan ternyata peristiwa yang kurang lebih sama juga terjadi di Pakistan, tepatnya pada tanggal 30 November 2020 kemarin. Terjadi pembunuhan terhadap saudari kita, seorang perempuan beragama Kristen, dia dibunuh dan ditembak. Sayangnya ini tidak ada informasi dari media televisi. Saya tidak tahu apakah para sahabat sudah mengetahui informasi ini, tetapi sejauh saya lihat di YouTube, saya searching pembunuhan di Pakistan, tidak ada media di Indonesia, entah itu Kompas TV atau juga TV One atau MNC atau RCT atau apapun itu, tidak ada sama sekali yang membahas ini. Dan termasuk juga televisi-televisi di luar negeri tidak ada yang membahas informasi ini. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat aneh, sangat ganjil, karena dari sekian banyak televisi, baik di luar negeri maupun di Indonesia, tidak ada satupun yang meliput peristiwa ini. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa? Mengapa bisa terjadi demikian? Apakah karena mereka ini tidak tahu, atau karena mereka sengaja memiliki motivasi yang lain? Artinya mereka menutupi informasi ini karena alasan lain, atau karena apa, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti pembunuhan ini terjadi di Pakistan pada tanggal 30 kemarin. Nah, saya mengutip dari salah satu web, ucanews.com. Silakan para sahabat melihat di layar dan juga cek di kolom deskripsi. Di sana akan saya cantumkan linknya. Ini dalam bahasa Inggris. Saya akan membahasnya dan mengambil poin-poinnya terlebih mengenai motivasi pembunuhan ini, dan akan saya uraikan nanti selanjutnya mengenai poin-poin pembahasan terkait pembunuhan atas dasar agama ini. Nah, di dalam web itu dikatakan demikian. Aktivis Kristen mengutuk pembunuhan terhadap seorang pelayan Kristen, umat Kristen, setelah seseorang pelamar Muslim menembaknya karena menolak untuk meninggalkan keyakinannya dan menikah dengannya. Sonia Bibi, usia 24, ditembak di kepala pada pukul 9.36 pagi pada 30 November di Halte Fazaya di Rawalpindi di Provinsi Punjab. Pembantu rumah tangga itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Institut Ilmu Kedokteran Pakistan di Islamabad. Dia adalah anak tertua dari 6 bersaudara. Pemakamannya diadakan pada hari yang sama. Oke, jadi mungkin ini para sahabat penyebabnya. Apakah karena dimakamkan pada hari itu juga sehingga tidak sempat terinformasikan ke luar publik? Selanjutnya, ayahnya Allah Rakha Masih, seorang pekerja kebersihan, menuduh Syehjat dan temannya Faizan membunuh Sonia. Faizan sudah ditangkap, tetapi Syehjat masih buron. Syehjat sudah mengikuti putri saya selama 5 bulan terakhir. Dia juga sudah menyuruh ibunya ke rumah kami untuk melamar untuk pernikahan. Tapi mereka Muslim dan kami Kristen. Itulah alasan saya menolak, kata Masih di dalam pernyataan laporan informasi pertama. Jadi ternyata perbedaan agama. Pihak perempuan Kristen, pihak laki-laki itu Islam. Karena tidak mau dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya dan menikah dengan si laki-laki, akhirnya dibunuh. Nah, ini informasinya. Jadi dia dibunuh karena iman akan Kristus. Dia dibunuh karena menolak untuk menikah. Nah, selain itu para sahabat, saya mencari informasi-informasi yang masih terkait dengan Pakistan yang kurang lebih juga mungkin tidak terupdate, tidak tersampaikan kepada kita semua. Beberapa peristiwa-peristiwa saya sudah mencarinya. Saya misalnya tunjukkan, misalnya pada tanggal 8 Mei, Asia Bibi, seorang wanita Kristen Pakistan yang menghabiskan bertahun-tahun terpidana mati
setelah dihukum karena penistaan agama. Wah, ini karena dianggap penistaan agama, lalu Asia Bibi ini menghabiskan bertahun-tahun terpidana mati di penjara. Kemudian dia meninggalkan negara Pakistan. Oke. 18 Juli 2019, Saima Sardar, seorang penduduk lingkungan mayoritas Kristen di Faisalabad, dilaporkan ditembak dan dibunuh pada 10 Juli oleh Muhammad Wasem, seorang pria Muslim, setelah dia menolak untuk masuk Islam dan menikah dengannya. Kemudian tanggal 8 September 2020, Kristen Pakistan dijatuhi hukuman mati karena teks penghujatan. Tanggal 21 Oktober 2020, Balkis B, seorang wanita Kristen di Pakistan, dipukuli di depan umum karena berdebat dengan Muslim. Wah, ini awas, hati-hati para apologet baik Kristen maupun Katolik ya. Awas, hati-hati. 10 November 2020, seorang putra dari ibu yang beragama Kristen terbunuh di Pakistan karena tuduhan penghujatan. 11 November 2020, Pakistan, wanita Kristen, putranya digantung di siang bolong di Gujranwala. 11 November kemarin ya. Tanggal 22 November 2020, seruan agar Inggris memberikan tempat perlindungan kepada gadis Kristen Pakistan yang dipaksa menikah dengan pria Muslim yang menculik dan memperkosanya. Oke, jadi itu peristiwa-peristiwa kekerasan dan juga termasuk pembunuhan hingga terakhir pembunuhan Sonia Bibi pada tanggal 30 November kemarin. Pembunuhan dan kekerasan atas nama agama. Dan ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan untuk kita saat ini. Pembunuhan kekerasan atas dasar agama. Dan sekali lagi, hampir semua media televisi menutup informasi ini. Tidak ada satu informasi televisi yang khususnya di Indonesia menyampaikan berita atau informasi ini. Mengapa bisa terjadi demikian? Sekali lagi saya kurang tahu alasannya apa. Tetapi adalah menjadi hal yang sangat kejam ketika informasi ini sudah diketahui, tetapi tidak ada niat untuk menyampaikan, dan seolah-olah ini menunjukkan bahwa pembunuhan dan kekerasan terhadap Kristen itu tidak penting untuk disampaikan. Tidak penting untuk diketahui oleh publik, tidak penting diketahui oleh banyak orang. Dan ini yang sangat berbahaya, sangat menyedihkan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Makanya kenapa saya sampai membuat ini. Karena saya sekali lagi sejauh saya tahu tidak ada media, televisi yang membahasnya ini. Apakah karena alasan ketidaktahuan atau karena unsur kesengajaan? Ada unsur kesengajaan di dalamnya. Apakah seolah-olah mau mengatakan bahwa kekerasan dan pembunuhan itu terhadap umat Kristen itu tidak penting untuk disampaikan? Atau karena apa? Oke. Mungkin kita masih ingat ceramah dari Habib Rizik Syihab ini. Silahkan kita cek dulu sebentar. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam. Kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan musuhnya. Kepalanya ditemukan di jalanan musuhnya. Kepalanya ditemukan di jalanan. Ternyata para sahabat, jangankan menghina, entah itu ulama, kiai, ustadz atau siapapun itu, jangankan menghina. Seperti informasi sebelumnya, hanya karena ditolak pun nyawa melayang. Hanya karena tidak mau berpindah iman pun nyawa melayang. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan informasi-informasi tadi itu hanya karena berdebat pun akhirnya mengalami kekerasan, dipukuli di depan umum. Ya, hanya karena tuduhan penghujatan, akhirnya seorang putra terbunuh, seorang putra dari seorang ibu yang beragama Kristen. Nah,
Para sahabatku sekalian, coba kita refleksikan sejenak. Coba kita tarik ke diri kita sendiri dulu sebentar. Kira-kira mengapa kekerasan dan pembunuhan atas nama agama ini kerap terjadi? Dan sebelumnya saya di sini tidak bermaksud menyampaikan ujaran kebencian terhadap saudara-saudari Islam, Muslim. Tidak. Tapi saya mengajak kita semua itu untuk mengoreksi, benar-benar mengoreksi diri kita semua. Terlebih mengoreksi agama kita masing-masing. Apakah kekerasan dan pembunuhan atas nama agama itu dibenarkan oleh Allah? Dan juga, apakah pelaku-pelaku kekerasan dan pembunuhan ini masih serta-merta menuduh mereka itu sebagai teroris yang tidak punya hati nurani? Dan juga, apakah mereka yang melakukan kekerasan hingga pembunuhan ini masih dikatakan tidak beragama? Karena biasanya pada umumnya itu tanggapan-tanggapan di luar, khususnya pembelaan-pembelaan diri dari saudara-saudari Islam, Muslim, mengatakan bahwa mereka itu adalah teroris, mereka itu tidak mengenal agama, mereka tidak beragama. Tuduhannya seperti itu. Padahal dari informasi ini tadi, peristiwa-peristiwa kekerasan dan pembunuhan itu jelas terjadi atas dasar agama. Dan itu adalah agama Islam. Sekali lagi saya tidak bermaksud menyampaikan ujaran kebencian, tetapi menjadi koreksi besar-besar. Ada apa dengan ajaran Islam yang sesungguhnya? Ada apa dengan ajaran Islam yang sesungguhnya? Itu penting untuk dipertanyakan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi itu, media televisi tidak ada yang menyoroti hal ini, tidak ada yang memberitakan, menyampaikan informasi ini. Tidak ada satupun yang berani lepas dari apapun alasan mereka, lepas dari apapun alasannya itu. Mengapa sampai-sampai media televisi ini tidak ada yang tahu dan tidak ada satupun yang menyebarkannya? Adalah menjadi bahaya yang sangat besar ketika media tidak lagi jujur dengan tugas, tidak lagi jujur dengan tanggung jawab. Dan lebih berbahaya lagi ketika pembunuhan itu dianggap tidak penting dan sementara menyembunyikan hal-hal yang indah, sementara itu adalah sebuah kemunafikan. Saya harap ini bisa dipahami dengan baik-baik oleh para sahabat sekalian. Di mana hak asasi manusia yang selama ini digaungkan, selama ini diperjuangkan oleh masing-masing negara? Mengapa tidak ada negara, satupun negara yang mengutuk tindakan ini? Termasuk Pak Jokowi juga belum saya dengar mengutuk keras ini. Belum. Nah, dari semua informasi ini, dari semua apa yang kita ketahui tadi itu, satu kesimpulan yang bagi saya sendiri, satu kesimpulan terakhir dari saya, yakni bahwa pembunuhan dan kekerasan terhadap umat Kristen yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak perlu untuk disebarluaskan, tidak perlu disampaikan di hadapan publik, selain melindungi agama Islam dari segala kemunafikannya. Saya kira itu saja dari saya. Silakan para sahabat menanggapi informasi ini. Silakan memberikan tanggapan, komentar. Bahkan jika perlu silakan disebarkan, dibagikan kepada media-media yang lain, supaya kebenaran yang sebenarnya itu semakin terungkap, semakin jelas
nyata di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.